Sahabat bahagia, memang selama ini tidak akan pernah ada habisnya kalau membicarakan tentang Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kenapa? Karena Jawa Barat sekarang sudah menjadi barometer untuk mengukur tingkat kepedulian masyarakat terhadap pemimpinnya. Apa yang dilakukan oleh KDM Deddy Mulyadi selaku gubernur ini banyak mengundang kontroversi, baik dari sisi politisi ataupun dari para pengusaha. Contoh saja, bagaimana dia mengambil kebijakan tentang membuat satgas premanisme, di mana satgas yang nantinya akan membuat para preman-preman yang dalam hal ini menghambat investasi yang masuk di wilayah Jawa Barat. Tentunya ini juga akan jadi perhatian publik, termasuk di daerah-daerah yang lain. Dan tidak terlepas dari itu saja, bagaimana KDM ini mempunyai kebijakan yang selalu menjadi rujukan daerah-daerah lain. Maka Jawa Barat menjadi sorotan yang sangat tajam tentang kebijakan gubernur ini. Bahkan, contoh kecil saja, anak-anak yang dikirim ke barak, banyak juga anak-anak yang memang suka dan anak-anak yang dalam artian setelah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya dan mereka akan menikmati suasana yang ada di barak. Bagaimana anak-anak yang dididik dengan kedisiplinan, dengan religius dan semuanya dengan sistem barak atau sistem militer yang tentunya bukan diajak perang, bukan diajak merayap seperti halnya TNI. Tapi bagaimana tingkat kedisiplinan anak-anak ini betul-betul ditata mulai dari sholatnya, makannya, belajarnya, olahraganya, semuanya sudah ditata. Dan ini menjadi banyak perhatian pihak, bahkan sampai dengan KPAI, sampai HAM, dan sekaligus beberapa pemerhati. Dan ini juga sempat menjadi kontroversi bagi daerah-daerah lain termasuk warga masyarakat di Jawa Barat sendiri, sampai mengajukan bahwa ketidaksetujuan dengan programnya KDM. Tapi yang jelas KDM ini tidak berhenti di situ saja. Dengan kebijakan yang lain dia sering sekali terjun di lapangan. Bahkan dia tidak ragu-ragu untuk bersama-sama dengan rakyat kecilnya turun di pasar untuk menanggulangi penumpukan sampah, ya, berbenturan dengan preman yang ada di pasar, berbenturan dengan teman-teman parkir yang pada saat itu mungkin selalu membuat kegaduhan, yang jalan dipakai, badan jalan dipakai untuk parkir. Pak Deddy Mulyadi dengan elegannya, kalau menurut saya, dia selalu membuat solusi yang tepat, cepat, dan ini pada saat benturan secara emosional ini mudah sekali dipatahkan oleh Pak Deddy Mulyadi dengan ketajaman dan sekaligus kepiawaiannya dalam argumentasi dan rasa cinta kasihnya yang akhirnya menarik perhatian seluruh warga masyarakat Jawa Barat. Dan yang sangat viral adalah bagaimana dia membuat satu gebrakan yang awal menjadi Jawa Barat ini lebih istimewa dan lebih bersinar, manakala dia membuka seluruh anggaran yang ada di wilayah Jawa Barat. Anggaran yang ada di wilayah Jawa Barat yang tentunya sangat mencengangkan dan ini tidak sebanding lurus dengan yang dimiliki oleh Jakarta. Jawa Barat sendiri dengan masyarakatnya yang kurang lebih 50 juta, sementara APBD-nya cuman kisaran 29 sampai 30 triliun. Sementara dibandingkan dengan Jakarta yang masyarakatnya cuman kurang lebih 10 juta, sementara APBD-nya 90 triliun. Ini juga akan menjadi pembanding dan sekaligus pada saat ini disampaikan oleh Deddy Mulyadi, banyak komentar-komentar di mana Deddy Mulyadi ini dengan anggaran yang segitu bisa mengimplementasikan semua programnya untuk masyarakat kecil. Dan Jakarta yang pada dasarnya adalah barometernya, acuan pada saat siapa yang menjadi gubernur Jakarta ini akan diproyeksikan untuk masuk di tataran lebih tinggi, diangkat untuk menjadi sorotan-sorotan partai untuk menjadi RI 1. Nah, sekarang Jakarta sudah mulai agak redup dengan hadirnya Deddy Mulyadi. Kenapa? Mau tidak mau diakui seluruh gubernur yang ada di negara ini berkiblatnya adalah Deddy Mulyadi yang sering menjadi rujukan, apalagi di media sosial. Masyarakat Jawa Barat sangat amat sangat mensupport keberadaan Deddy Mulyadi. Kenapa? Karena mulai dari temannya SD, temannya SMP, temannya SMA, semuanya pada dirangkul dan itu dibentuk dalam satu konsep yang ada di media sosial dan sekaligus dibuat dokumentasinya
maka masyarakat sudah bisa menyaksikan bagaimana program-program Jawa Barat ini yang dikawal langsung lewat media sosial, dan masyarakat sudah bisa menilai apakah program ini efektif atau tidak, apakah program ini bisa dijangkau oleh masyarakat atau tidak, apakah Deddy Mulyadi memang betul-betul mencintai rakyatnya dengan program-program yang selalu berpihak kepada masyarakat kecil, meringankan beban masyarakat. Contoh, memberikan sesuatu yang kadang-kadang biarpun jumlahnya begitu banyak, tapi untuk ratanya kan tidak mungkin. Karena kadang-kadang menolong yang ada di pinggir jalan, menolong pengemis, menolong ibu-ibu yang berjualan, menolong teman-temannya. Kemudian aktivitas-aktivitas ekonomi kecil, jualan peyem, jualan dawet, jualan tempe, jualan tahu. Orang yang lagi kesusahan di jalan dia tolong, supir truk dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk interaksi Deddy Mulyadi yang sangat diapresiasi oleh masyarakat Jawa Barat. Dan ini tentunya juga akan menjadi penilaian tersendiri bagaimana gubernur yang sekelas gubernur ini juga mau turun di sungai, mau turun di tempat kotor-kotor, bahkan dia tidak merasa jijik untuk bersama-sama merangkul, memeluk masyarakatnya. Dan ini sangat-sangat diapresiasi oleh warga masyarakat Jawa Barat. Nah, ke depan seperti apa Deddy Mulyadi, yang tentunya ini juga akan menjadi perhatian publik. Bagaimana Deddy Mulyadi sudah mulai digaungkan untuk menjadi RI 1. Tapi ya itu kembali lagi terserah bagaimana alur politik dan bagaimana suasana politik, yang tentunya juga ini menjadi benturan buat Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, yang banyak juga dari sorotan dari teman-teman yang ada di DPRD wilayah Jawa Barat. Pembahasannya cukup panjang dan tidak mungkin bisa berhenti hanya sampai di sini. Kenapa? Karena mau tidak mau episodenya Deddy Mulyadi baru awal. Belum 100 hari menjadi Gubernur Jawa Barat sudah membuat episode-episodenya ini sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut. Dari Malang, Jawa Timur, saya mencoba untuk mengilustrasikan apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi untuk Anda semuanya. Terima kasih. Jangan lupa penuhi di kolom komentar saya dan sekaligus keranjang kuning saya untuk Anda. Apapun barang yang ada di sini, tentunya ada kaosnya Deddy Mulyadi. Yang cinta sama KDM, yang suka sama KDM, yang mendukung KDM, di sini ada kaosnya Deddy Mulyadi, ya. Terima kasih Anda untuk semua warga masyarakat Jawa Barat dan dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Ginting Raharjo dari Malang, Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.